Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai hewan-hewan mamalia yang ada di laut. Di sini saya akan menjelaskan satu saja, yaitu mengenai paus biru ya. Paus biru yang ada di laut. Nah, kali ini kita akan membahas setajam-tajamnya paus biru, setajam silet. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang berbahagia. Ada yang belum tahu tentang apa itu paus biru? Atau kita mengetahuinya cuma hewan air yang besar dan bisa menyemburkan air dari kepalanya? Atau kita mengenalnya dengan ikan yang tidak mempunyai gigi? Sebelumnya perlu kan ketahui ya, paus biru merupakan hewan yang paling terbesar yang ada di planet bumi. Bumi itu bukan planet, tapi piring. Terserah. Taksonomi. Paus biru itu bahasa latinnya Balaenoptera musculus. Antes de iniciar la instalación de tu muro, es necesario que tomes en cuenta lo siguiente. Lebih lengkapnya, dia masuk kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Cetartiodactyla, famili Balaenopteridae, genus Balaenoptera, siklus, spesies Balaenoptera musculus. Ukuran. Paus biru diyakini merupakan hewan terbesar yang pernah ditemukan di maksudnya di bumi ini. Nah, sebagai perbandingannya, vertebrata yang hidup pada masa Mesozoikum yaitu Amphicoelia. Antes de iniciar la instalación de tu muro, es necesario que tomes en cuenta lo siguiente. Meskipun vertebrata Amphicoelias fragilimus diperkirakan mempunyai berat 120 ton dan panjangnya sekitar 40-60 meter. Nah, namun hal ini masih menjadi kontroversial di antara para peneliti. Tapi aku sendiri sih percaya bahwa bumi itu bulat. Nah, oke ya. Sekarang kita lihat perbandingan antara paus biru dengan hewan-hewan lainnya dalam skala yang sudah dibuat animasi ini. Seberapa besarkah paus biru dan apakah ada yang lebih besar lagi dari paus biru tersebut? Kita bisa jadikan manusia ini sebagai patokan utama dari skala ini. Di sini, dan coba kalian bandingkan antara manusia dengan ikan paus yang tadi. Hampir tidak terlihat. Dan anehnya ya sob, mengapa manusia menyombongkan diri dengan diri mereka yang sekecil itu? Paus biru saja tidak pernah kita dengar mereka menyombongkan diri mereka. Sebagai perbandingannya lagi, kita dapat membandingkan berat paus biru dengan 2.667 orang atau 40 gajah. Hei, tunggu. Sepertinya ada yang lebih besar dari paus biru. Apa? Ultramang. Anggota tubuh. Kembali ke paus biru. Karena paus biru merupakan hewan yang paling besar yang ada di planet bumi ini. Maksud saya di bumi ini. Beberapa organ dari paus biru merupakan yang terbesar di kingdom Animalia. Contohnya saja, lidah paus biru mempunyai massa 2,7 ton. Dan jika terbuka dengan lebar, mulut paus biru dapat menampung sekitar 90 ton makanan dan juga air. Jantungnya bermassa 600 kg. Dan itu yang merupakan terbesar di antara hewan-hewan lainnya. Aorta paus biru berdiameter sekitar 23 cm. Beberapa bagian tubuh paus ditumbuhi bulu halus. Dan yang perlu Anda ketahui, penis paus biru merupakan penis yang terbesar di antara makhluk hidup. Sedangkan otak paus biru relatif kecil, sekitar 6,92 kg atau 0,007% dari ukuran tubuhnya. Ukuran mata mereka sangat kecil dibandingkan dengan ukuran tubuh mereka, hanya seukuran buah limau gedang. Reproduksi. Musim kawin paus biru dimulai pada akhir musim gugur dan berlanjut pada akhir musim dingin.
Perilaku perkawinannya atau tempat pembiakan paus biru tidak banyak diketahui. Betina biasanya akan melahirkan 2 hingga 3 tahun sekali. Paus menyusui anaknya. Dan bahkan saat lahir nih ya, masanya tercatat sekitar 2.700 kg. Dan selama 7 bulan pertama, anak paus biru mendapatkan masa pertumbuhan yang cepat. Hingga 90 km, 9 kg setiap 24 jam. Boom. Kematangan seksual pada anak paus biru biasanya dicapai pada usia 5-10 tahun. Dan menurut ilmuwan, usia paus biru dapat mencapai 80 tahun. Faktor lingkungan. Perburuan secara liar terhadap paus biru menyebabkan populasi paus biru yang berada di alam sekarang semakin berkurang. Faktor lain selain ancaman perburuan adalah pemanasan global yang mencairkan gletser dan es permanen. Sehingga banyak sekali air tawar yang mengalir ke samudra. Hal ini dikhawatirkan bila jumlah air tawar yang masuk ke laut bebas akan melebihi batas. Maka akan terjadi gangguan sirkulasi termohalin atau sirkulasi yang mengalirkan air hangat dan air dingin ke seluruh dunia. Karena pola migrasi pada paus biru bergantung pada pola suhu samudra. Sehingga hal tersebut akan mengganggu proses migrasi dari paus biru. Sekarang kita masuk ke evolusi paus. Sebagian besar dari kita menyebut paus sebagai ikan paus. Alasannya sangat sederhana, karena mereka hidup bersama para ikan di laut. Padahal, paus bukan masuk keluarga ikan. Paus merupakan jenis mamalia yang hidup di laut. Kenapa paus bukan merupakan keluarga ikan? Simple. Paus bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernafas menggunakan insang. Mereka memang hidup di air, namun mereka sering muncul ke permukaan untuk mencari udara. Mereka berdarah panas, sedangkan ikan berdarah dingin. Jika paus bukan ikan, kenapa mereka bisa hidup di lautan? 50 juta tahun yang lalu, saya yakin kalian belum lahir waktu itu. Nenek moyang paus hidup di daratan. Karena rantai makanan, hingga mereka terpojok sampai ke pinggir lautan. Namanya Pakecitus. Adalah hewan purba yang tubuhnya mirip kadal dan kepalanya mirip serigala. Dengan kakinya yang bercakar, ekor panjang, dan mulutnya yang bertaring. Pada 40 juta tahun yang lalu, Pakecitus berevolusi menjadi Ambulocetus. Bentuknya memanjang seperti buaya, hidup di pinggiran laut. Waktu berlalu, hingga masa 46 juta tahun yang lalu, Ambulocetus berevolusi menjadi Maiacetus, bentuknya seperti anjing laut, dengan kaki depan yang lebih pendek dari kaki belakangnya. Mereka mulai betah berada di dalam air, hingga pada masa 30 juta tahun silam, Maiacetus berevolusi menjadi Dorudon. Tubuhnya memanjang, dengan sirip depan dan kaki belakang yang mulai mengecil, serta ekor yang bersirip. Bentuknya sudah seperti paus modern. Dan waktu pun berlalu kembali. Hingga masa 34 juta tahun silam, Dorudon berevolusi menjadi Lanocetus, dengan sirip belakang yang mulai menghilang dan tambahan sirip pada bagian belakang punggungnya. 20 juta tahun silam, Lanocetus berevolusi menjadi Squalodon, yang menjadi awal mula paus bergigi. Sementara paus tanpa gigi berevolusi dari spesies Cetotelium, yang kemunculannya sekitar 15 juta tahun silam. Jadi nih ya, kesimpulannya, nenek moyang paus itu berasal dari daratan. Karena predator dan kekurangan makanan, mereka terpojok sampai ke pinggir lautan. Kemudian mereka masuk ke dalam air dan betah berada di dalam sana. Dan seiring berjalannya waktu, mereka berevolusi menjadi hewan air sampai mereka lupa pada daratan. Meskipun begitu, paus tetap mamalia meskipun mereka berada di lautan. Siklus hidup paus biru sama seperti hewan-hewan pada umumnya. Mereka akan melakukan perkawinan pada saat musim kawin dan melahirkan anak mereka. Seiring berjalannya waktu, anakan tersebut akan besar dan indukan mereka akan mati. Entah karena itu faktor lingkungan, usia, perburuan, perkelahian sesama jantan, tawuran. Ya enggak lah, di mana ada paus tawuran? Kalau ada gua join. Atau juga bisa karena mereka terdampar sampai ke daerah daratan. Makanan. Paus biru dewasa dapat memakan 40 juta krill dalam sehari. Mereka mencari makan pada wilayah dengan konsentrasi krill yang tinggi. Kadang-kadang dalam sehari,
Paus biru dapat memakan sebanyak 3.900 kg atau sekitar 7.900 pon krill. Kebutuhan energi paus biru dewasa dalam satu hari kira-kira 1,5 juta kalori. Makanya tidak heran jumlah porsi makan mereka sangat besar. Nah, ada satu pembahasan unik nih. Pernah timbul pertanyaan nggak sih dalam diri kita? Apa yang akan terjadi jika kita dimakan oleh paus biru? Jawabannya sih simple. Lu mati, Bogeng. Nah, tubuh ikan paus kan besar dibandingkan dengan ukuran tubuh manusia. Oke, mari simak jawabannya. Pertama-tama marilah kita baca buku biologi. Apakah paus mau makan manusia? Jawabannya tidak. Inilah hikmah yang luar biasa. Bukan hikmah itu. Paus tidak bernafsu makan manusia yang sekecil ini. Malahan manusia yang bernafsu makan paus yang sebesar itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang berbahagia. Paus bisa saja memakan manusia. Namun hal itu terjadi secara tidak sengaja. Karena paus makan dengan membuka mulutnya dan masuklah semua makanan itu ke sana. Mana dia tahu kamu ada di situ. Namun setelah saya membaca buku kimia, biologi, paus yang mau memakan manusia hanyalah paus orca. Itu pun paus orca masih kesulitan untuk menaruh manusia ke dalam mulutnya karena terlalu besar. Itu sama seperti manusia memakan durian secara utuh. Jangan durian. Semangka. Jadi jika Anda dimakan oleh ikan paus, Anda dapat bertahan beberapa menit saja. Kemudian akan berpulang ke rahmatullah. Lalu bagaimana dengan paus biru? Jika Anda menyelam ke dalam lautan, kemudian tersedot oleh paus biru, saya yakin tubuh Anda tidak akan terkoyak oleh giginya. Karena paus biru mempunyai gigi yang menyerupai balin, menyerupai sikat. Jadi dia tidak perlu sikat gigi 3 kali sehari. Sikat ini berfungsi sebagai filtrasi. Filtrasi yang dalam sekali tegukan dapat memasukkan jutaan krill ke dalam perutnya. Kemudian dia akan mengeluarkan air melalui lubang black hole yang ada di punggungnya. Jadi ketika kamu sudah dimakan oleh ikan paus, kamu akan tetap sekarat. Sebab di dalam mulut ikan paus, Anda akan terkoyak oleh lidahnya yang cukup besar. Dan Anda tidak dapat keluar melalui ventilasi udara yang ada di punggungnya. Lagi pula, ikan paus mempunyai kerongkongan yang sangat kecil, hanya sekitar 4 inci. Itulah sebabnya mengapa ikan paus hanya menyukai makanan-makanan ringan dan tidak memakan manusia. Sebenarnya Anda bisa bertahan selama berjam-jam di dalam perut ikan paus jika Anda membawa tabung oksigen yang cukup. Dan jangan lupa membawa bekal. Bekal untuk akhirat. Jika Anda ingin mencobanya, segera daftarkan diri Anda karena paket terbatas. Sekalian, bawa tetangga Anda. Oke, sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang saya jelaskan tadi. Tetap jaga kesehatan kalian, di rumah aja dulu, dan see you! Kita akan membahas tentang anggota tubuh dari ikan paus biru. Oh, bukan ikan, mamalia paus biru. Biru diyakini merupakan Oke, kembali ke Ospi. Tah! Oke, kembali ke Ospi. Oke, kembali ke paus biru. Karena ukurannya yang sangat besar, paus biru merupakan kembali ke paus biru. Karena paus biru merupakan hewan yang paling besar yang ada di bumi. Kenapa manusia menyembuhkan diri dengan contohnya saja, lidah. Tapi tenggorokan dari paus biru tidak